Halo Nauda ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas tentang bab 4 biologi di kelas 11, yaitu rangka tubuh manusia. Tapi sebelum lanjut, mari kita sebarluaskan video ini agar bermanfaat ke banyak orang. Terima kasih. Jadi, rangka tubuh manusia tersusun atas berbagai bentuk tulang yang saling berhubungan. Secara garis besar, tulang-tulang itu dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan bagian tubuh yang disusunnya, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota badan. Mari kita mulai dari tulang tengkorak, yang sebagian besar tersusun atas tulang-tulang yang pipih. Tulang-tulang tersebut bersambungan sedemikian rupa sehingga membentuk rongga. Di dalam rongga itulah tersimpan otak dan beberapa organ wajah, misalnya mata dan gigi. Tulang tengkorak dapat dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu tulang-tulang kepala depan dan tulang-tulang bagian muka. Tulang-tulang bagian kepala meliputi tulang dahi, tulang parietal, tulang kepala belakang, tulang baji, tulang tapis, dan tulang pelipis. Sambungan antar tulang tengkorak adalah hubungan yang tidak dapat digerakkan. Sedangkan tulang-tulang bagian muka terdiri atas tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang langit-langit, tulang hidung, tulang air mata, tulang lidah, dan tulang-tulang muka bersatu dan tidak dapat digerakkan, kecuali tulang rahang bawah. Tulang rahang bawah kita dapat digerakkan untuk berbicara dan mengunyah makanan. Nah, sekarang kita akan pindah ke tulang badan. Tulang badan ini meliputi ruas-ruas permukaan, ruas-ruas tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Juga dan tulang-tulang badan pada bagian atas ini membentuk rongga dada. Mari kita mulai dengan tulang belakang. Nah, tulang belakang ini terdiri atas 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, serta tulang kelangkang atau sakrum dan tulang ekor. Di tulang leher ada atlas, aksis, ada notifikasi twice bentar. Ada atlas, aksis, lengkung leher, cakra. Terus di tulang punggung itu ada lengkung dada. Di tulang pinggang ada lengkung pinggang, dan di tulang kelangkang itu ada sakrum dan lengkung pelvis. Dan yang di paling bawah itu ada tulang ekor, yang ya pokoknya yang paling bawah yang runcing ya. Nah, di tulang punggung itu di antara tulangnya itu kayak ada pegasnya, pegas, kayak ada pernya atau ya kayak gitulah pokoknya. Namanya cakram invertebral. Nah, dia itu bisa ngembang-ngempis gitu ya. Terus di dekat itu ada saraf tulang belakang. Kemudian ada lengkung ruasnya, ada badan ruasnya, dan di tengah-tengahnya itu ada nukleus pulsus. Oke. Cakram invertebral tadi itu tersusun atas tulang rawan sehingga memiliki sifat yang elastis dan kemampu-mampatan. Jumlah keseluruhan cakram invertebral sebanyak 25% dari total panjang tulang belakang. Ada motor lewat. Ruas tulang belakang tersebut dapat memendek akibat gravitasi dan aktivitas panjang hari yang menyebabkan seseorang akan lebih pendek beberapa mililiter pada malam hari dibandingkan ketika pagi hari. Nah, dari tulang belakang kita akan lanjut ke tulang dada. Tulang dada atau sternum ini berbentuk seperti pisau belati. Tulang dada terdiri dari 3 bagian, yaitu hulu atau manubrium, badan, dan taju pedang atau sipoid processus. Manubrium bersambungan dengan klavikula dan tulang rusuk pertama. Bagian badan merupakan tempat melekatnya 9 tulang rusuk berikutnya. Kemudian ada tulang rusuk.
Tulang rusuk sejati ada 7 pasang dan melekat langsung pada tulang dada. Tulang rusuk palsu ada 5 pasang, yaitu 3 pasang tulang rusuk yang melekat pada tulang rusuk di atasnya dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Kemudian ada gelang bahu dan gelang panggul. Gelang bahu terdiri dari tulang selangka, klavikula, dan tulang belikat atau skapula. Tulang selangka melekat pada tulang dada, sedangkan tulang belikat melekat pada tulang rusuk. Gelang panggul terdiri dari tulang usus atau ilium, tulang duduk atau ischium, dan tulang kemaluan atau pubis. Nah, yang terakhir ada tulang anggota badan. Tulang anggota badan ini terdiri atas tulang-tulang lengan dan tulang tungkai. Tulang-tulang tungkai menyangga tubuh untuk berdiri yang memungkinkan kita bergerak secara bebas. Tulang anggota gerak atas meliputi tulang lengan atas atau humerus, tulang hasta atau ulna, tulang pengumpil atau radius, tulang pangkal tangan atau karpus, tulang telapak tangan atau metakarpus, dan jari tangan atau falang. Tulang hasta terletak satu garis dengan kelingking, sedangkan tulang pengumpil terletak satu garis dengan ibu jari. Jadi yang tulang hasta ini bagian bawah lah, kalau misalnya jempol kita menghadap ke atas. Nah, setelah tadi kita sudah membahas tulang, rasanya kurang lengkap gitu. Tulang itu ya kalau cuma tulang doang kayak nggak bisa gerak gitu ya. Jadi kita akan bahas sedikit tentang sendi. Jadi kita nggak umumnya sih, memang ada 6 sendi. Ya kalau beruntung bosan. Nah, sendi putar yaitu menghubungkan 2 tulang, di mana tulang yang satu dapat berputar mengitari tulang lain. Misalnya hubungan antara tulang atlas dan tulang pemutar atau tulang aksis, sehingga kepala kita dapat bergerak berputar, dan hubungan antara tulang hasta dan tulang pengumpil. Itu sendi putar ya. Kemudian ada sendi engsel yang memiliki 2 arah seperti engsel pintu gitu. Ini ada misalnya hubungan tulang atau sendi pada siku dan lutut. Kemudian sendi pelana. Sendi pelana ini hubungan antara 2 tulang, yaitu tulang yang satu dapat bergerak ke 2 arah seperti orang yang naik kuda di atas pelana. Contohnya hubungan antara pergelangan tangan dengan tulang ibu jari. Kemudian ada sendi peluru, yaitu yang dapat memutar ke segala arah gitu. Misalnya ada tulang bahu dengan tulang lengan atas, kemudian ada tulang panggul dengan tulang paha, itu kan bisa muter ke semua. Kemudian ada sendi kondyloid, hubungan antara 2 tulang yang permukaannya berbentuk oval. Gerakan yang dihasilkan berupa gerak ke samping dan gerak maju mundur, tapi tidak mengitari poros. Contohnya adalah hubungan telapak tangan dan ruas jari tangan, serta pada sendi pergelangan tangan. Kemudian ada sendi luncur, yaitu hubungan antara 2 tulang yang hanya terjadi sedikit pergeseran. Permukaan kedua tulang adalah hubungan yang berhubungan adalah rata. Contohnya adalah sendi pada tulang-tulang telapak tangan dan telapak kaki. Nah, sekian dari saya. Semoga video ini dapat memberikan hal positif kepada para pendengar sekalian. Nama saya Marga Firya Sidarta dari SMA Budi Bakti. Namo Buddhaya.